Dua penjaga penjara mengawal seorang wanita cantik. Gadis cantik ini sangat menawan. Berpakaian sangat seksi. Sepanjang jalan terus memikir cara untuk melarikan diri. Saat bawa dua penjaga ke dalam gua. Atau mobil naik ke gunung. Melewati banyak bahaya. Dua penjaga ini hampir mati. Nama dia adalah Tony. Tidak tahu alasan kenapa dia masuk ke penjara. Eddie dan Rock bertugas mengantarnya ke penjara. Eddie masih muda. Pertama kali melakukan ini jadi tidak punya pengalaman. Rock sangat terampil. Wajah yang sangat serius. Di jalan, Eddie melihat Tony sangat menyedihkan. Jadi ingin obrol dengannya. Rock banyak pengalaman tahu Tony bukan orang biasa. Jadi bilang mereka tidak boleh bicara. Rock baru bakar rokok. Tony mengatakan dia sakit paru-paru. Melihat di depan ada pom bensin. Tony bilang dia ingin ke toilet. Rock antar dia ke toilet. Setelah periksa semua baru keluar. Dan teman Tony sudah lama tunggu di sini. Pertama dia hancurkan borgol. Lalu Tony memakai pakaian seksi keluar tidak lupa untuk menggoda Rock. Rock tidak menyadari. Tony dengan nyantai keluar. Eddie buka pintu untuknya. Tony dengan cepat ke mobil di luar. Bersiap untuk pergi dari situ tiba-tiba ada sebuah truk muncul di belakang. Saat ini pom bensin banyak mobil gede. Tony muter-muter berapa kali tapi tidak menemukan jalan keluar. Tunggu lama, Rock merasa ada yang aneh. Masuk ke dalam melihat dia sudah hilang. Dua orang langsung lari keluar. Seorang sopir wanita, bodoh. Mobil dirusakin oleh Tony. Saat dia keluar langsung bertemu dengan Rock dan Eddie. Tony teriak ada yang ingin bunuh dia. Seorang pria badan gede sudah pukul Rock. Saat dia ingin bawa Tony pergi Rock keluarkan pistol. Membuat dia panik. Kali ini Tony sudah gagal. Di jalan Eddie dan Rock mulai berantem. Mereka tidak perhatian dengan baik. Saat ini Tony berpikir sebuah cara. Dia bilang dia mens. Rock langsung antar ke minimarket untuk dia beli softex. Kali ini Rock lebih hati-hati lagi. Meskipun Tony masuk ke dalam toilet dia juga harus pantaunya. Tony diam-diam sembunyikan berapa softex. Dan ambil satu untuk bantu Rock hemostasis. Tapi dihentikan oleh Rock. Saat mereka naik ke mobil Tony sengaja cari masalah. Biarkan sipir pria yang antar gadis seksi ini emang sangat sulit. Saat Tony lewat selang bensin. Dia sengaja tendangnya. Membuat bensin semprot di mana-mana. Saat mereka pegang selangnya. Tony masukin softex ke dalam tangki bensin. Lalu mereka berhasil pegang selang bensinnya. Semua sudah basah. Hal ini membuat Rock sangat marah. Dia harus masuk ke dalam untuk cuci. Eddie ambil kesempatan untuk obrol dengan Tony. Dan kata-kata dari dia membuat Eddie ingin terbang ke langit. Untungnya Rock datang tepat waktu. Jika tidak Eddie sudah tenggelam di dalam cinta. Di luar sudah mau gelap. Untuk datang tepat waktu Rock melilih lewat jalan tikus. Lalu mereka masuk ke jalan sepi ini. Dan ini adalah hal yang Tony inginkan. Baru tengah jalan, mobil keluar banyak asap hitam. Lalu berhenti. Pasti karena softex yang dimasuki oleh Tony ke tangki bensin tadi. Tempat ini sangat sepi tidak ada orang. Rock tidak tahu mobil kenapa. Hampir kesetrum. Rock memutuskan untuk jalan kaki ke penjara. Tapi Tony pakai sepatu tinggi. Jika begitu akan buang banyak waktu. Rock ambil sepatu di dalam tas. Suruh Tony pakai dan mulai berjalan. Untuk tepat waktu Rock memilih lewat jalan ini. 3 orang mulai naik ke gunung. Mereka sampai ke terowongan yang ditinggalkan. Tony melihat banner di bawah tanah. Di situ menulis, "Ke sini." Rock ambil baru melihat dan bilang. Jika saya tidak salah ini menulis, "Jangan." Saat ini di bawah kaki mereka ada suara aneh. 3 orang belum tahu ada apa langsung jatuh ke bawah. Tony di atas, Eddie di tengah. Hanya Rock yang kasihan. Ini adalah lubang setinggi 4 meter. Di dekat tidak ada apa buat pegang untuk naik ke atas. Eddie dan Rock mulai bertengkar lagi. 2 orang ingin berantem. Tony beri jalan keluar masalah ini. Lubang ini tidak tinggi banget. 3 orang pasti bisa naik ke atas. Siapa yang akan naik dulu? Pasti orang itu adalah Tony.
Karena dia tidak bisa menahan keberatan kedua pria ini. Rock tidak percaya Tony. Kalau kau keluar terus kau kabur? Tony berjanji tidak akan tinggalkan mereka. Jika tidak 3 orang harus mati di sini. Mereka ambil pakaian untuk membuat satu tali. Setelah Tony berhasil naik ke atas, langsung hilang. Jelas mulut wanita tidak boleh percaya. Di dalam hanya 2 pria yang tidak ada pakaian. Tony melihat di sekitarnya. Jika biarkan mereka di bawah, mereka pasti akan mati. Jadi dia kembali. Dan melempar tali ke bawah. Mereka diantar oleh satu sopir yang baik hati. Mereka baru kelaur dari sana. Sopir antar mereka ke sebuah hotel. Lalu bantu mereka perbaiki mobilnya. Rock menelepon ke atasan untuk melapor. Dan terima kasih pada Tony karena selamatkan mereka. Takut dia akan mulai aneh lagi, mereka sewa satu kamar. Rock dan Eddie di luar. Tony di dalam. Kebetulan tangan dia diborgol. Setelah 1 hari capek Rock langsung tidur. Dan Eddie mudah sedang mabuk. Saat ini dia diam ke kamar Tony. Eddie mabuk baru pulang. Tony langsung kasih lihat kaki yang seksi punya dia. Eddie datang ke kamarnya. Tidak tahu siapa suruh dia buka borgol untuk Tony. Lalu adalah adegan yang saya akan potongnya. Besok, Eddie sedang berbaring di tempat tidur. Melihat di kamar hanya ada dia. Tony sedang naik sepeda. Ketika sampai pinggir jalan, dia manfaatkan kaki yang seksi dia. Berhasil mancing satu pria. Di jalan pria itu mulai sentuh tubuh Tony. Dan pergi ke salah satu hotel dekat pantai. Saat dia turun ambil barang Tony langsung duduk di kursi sopir. Injak gas. Kadang-kadang jodoh tidak usah cari kemana. Rock dan Eddie di jalan pulang tidak tahu harus omong apa. Dan Tony nabrak mobil mereka. Membuat mobil mereka naik ke gunung. Tony bukan orang jahat. Jadi berhenti mobil dan turun untuk melihat. Mobil mereka terjebak di atas gunung itu. Lalu gunung berapi meletus. Karena itu mobil mulai terbalik. Harus mengatakan bahwa kualitas mobil ini sangat bagus. Masih bisa nyala lagi. Tony naik ke mobil untuk kabur. Rock menembak membuat ban pecah. Setelah itu mereka mulai mengejar. Kecepatan tidak lebih dari 12 km per jam. Jelas mobil tidak bisa jalan lagi. Tony hanya turun dari mobil untuk lari. Eddie dengan cepat menangkap dia. Ketika Rock sampai langsung kontrol Tony. Setelah itu Tony naik ke mobil kedua orang itu sekali lagi. 2 orang karena tidak bisa menahan lagi jadi mereka berantem. Tony suka cari masalah. Jadi bawa jaring besi datang untuk berantem. Setelah melalui banyak masalah, mereka sampai ke tujuan juga. Rock tidak cerita apa yang telah terjadi. Dan memuji Tony adalah tahanan yang baik. Saat dia dibawa masuk ke dalam, Eddie tidak tega melihatnya. Dia sudah jatuh cinta pada Tony. Setelah itu Eddie sering minum. Sifat menjadi galak. Malam sering naik ke jaring besi. Untungnya Rock melihat dan bertahan. Eddie menjadi tidak bisa makan dan tidak bisa tidur. Rock melihat itu jadi ingin bantu sekali. Hari itu ketika Tony dibawa pergi lagi, mobil tiba-tiba rusak. Saat itu Rock perlahan datang. Dan menelepon Eddie. Tidak lama satu truk datang. Sopir adalah Eddie menyamar. Setelah ikat mobilnya, 2 penjaga belum sempat naik ke mobil Eddie sudah injak gas untuk pergi. Rock melihat itu langsung ketawa. Tidak lama kemudian Rock menerima panggilan dari luar negeri. Ternyata itu dari Tony dan Eddie. Mereka mulai kehidupan baru di luar negeri. Judul film ini adalah Chasers. Setelah menonton film ini saya ingin tanya. Apakah masih ada tahanan yang cantik seperti ini di penjara? Saya ingin menjadi sipir yang baik. 我是鲨鱼，想看更多好电影的解说，请关注一下我吧，拜拜。